Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya pastinya. Ya, kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2006 yang berasal dari Amerika Serikat. Film ini menceritakan seorang pria bernama Dalton Russell yang merencanakan perampokan di sebuah bank. Dan bagaimana dia, Dalton dan anggotanya begitu pintar dalam hal merencanakan perampokan bank ini. Dan tanpa perlu berlama-lama, inilah dia Inside Man. Film diawali dengan menampakkan seorang pria yang bernama Dalton Russell. Di sini, dia menceritakan bagaimana ia berhasil merampok sebuah bank. Recently I planned and set in motion events to execute the perfect bank robbery. That's also the when. As for the why, beyond the obvious financial motivation, is exceedingly simple. Because I can. Which leaves us only with the how. And therein, as the bard would tell us, diperlihatkan Dalton dengan baju serba putihnya masuk ke sebuah bank dengan membawa sebuah alat yang mana alat itu adalah berfungsi untuk mematikan atau merusak semua CCTV yang ada pada bank tersebut. Di sisi lain, teman-teman Dalton masuk melalui pintu belakang dan mengunci semua pintu bank. Penjaga bank yang tampak waspada dan saat akan memperingati mereka, tiba-tiba Dalton dengan cepat mengeluarkan senjatanya dan menyuruh semua orang di sana agar tiarap. Di luar bank diperlihatkan seorang polisi yang merasa curiga melihat kumpulan asap yang keluar dari bank tersebut. Sontak saja, ia langsung melapor, akan tetapi Dalton langsung memperingatinya dengan menodongkan pistol padanya. Sambil mengatakan jika ada yang mendekat, maka ia akan membunuh semua tawanan yang ada dalam bank tersebut. Kemudian scene berpindah kepada seorang detektif bernama Kate. Terlihat dia sedang berbicara dengan kekasihnya dan terlihat bagaimana ia memoduskan kekasihnya perihal hubungan mereka berdua. Tak lama kemudian, datanglah seorang detektif yang mendengar bahwa telah terjadi perampokan di sebuah bank. Dan dikarenakan cuma Kate yang ada di kantor, maka si bos pun menyuruh Kate dan temannya bernama Bill untuk menangani kasus tersebut. Scene kemudian berpindah, di sisi lain seorang sekretaris yang hendak melapor kepada bosnya yang bernama Arthur Case. Ia mengatakan bahwa salah satu bank miliknya sedang dirampok. Terlihat Case tidak begitu terkejut, akan tetapi saat sekretarisnya mengatakan bahwa bank yang dirampok adalah Bank Manhattan, seketika itu wajah Case terlihat berubah, seolah-olah ada kekhawatiran di wajahnya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan detektif Kate dan Bill yang telah sampai di TKP. Sementara itu, Dalton dan anggotanya menyuruh agar para sandera untuk turun ke lantai bawah. Dan di sana mereka membagi menjadi dua kelompok, yaitu antara karyawan dan nasabah. Dan di sana mereka mengumpulkan semua benda berharganya menjadi satu. Naas bagi seorang karyawan yang mengatakan bahwa telepon selularnya tertinggal, dan karena ketahuan berbohong, Dalton pun langsung menghajarnya. Kemudian Dalton meminta mereka lagi agar memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan langsung memintanya untuk membuka pakaian. Kemudian teman-teman Dalton langsung membagikan baju kepada Sandra, yang mana baju itu sama dengan baju yang dipakai oleh Dalton dan teman-temannya. Hal itu ia lakukan agar mereka tidak mudah untuk dikenali. Sesaat Dalton melihat seorang pria tua yang sesak nafas. Ia mengatakan bahwasanya dia mengidap penyakit jantung, dan Dalton langsung mengeluarkannya. Akan tetapi saat hendak akan keluar, para polisi langsung menangkapnya. Dengan nafas yang tersengah-sengah, pria tua tersebut mengatakan jika ada orang yang mendekati bank tersebut, maka akan ada dua mayat yang keluar dari bank tersebut. Dan ketika polisi hendak menanyai pria tersebut, dia hanya mengatakan seperampok tersebut berjumlah 4 orang dan masing-masing dari mereka memegang sebuah senjata.
Scene kembali berpindah saat Dalton dan teman-temannya masuk ke sebuah gudang. Dan saat itu Dalton melihat salah satu dinding gudang. Kita masih belum tahu apa sih yang sebenarnya Dalton rencanakan. Dan film kembali berpindah kepada seorang wanita yang bernama Madeleine White. Dia adalah seseorang yang pintar dan ahli dalam bidang negosiasi. Dan tiba-tiba sekretarisnya datang dan mengatakan bahwa ia mendapat telepon dari Arthur Case. Dan Case mengatakan bahwa ia mengalami masalah kecil dan membutuhkan orang seperti Madeleine untuk membantunya. Dan film kembali berpindah di mana terdapat cuplikan saat interogasi para sandera, di mana salah seorang pria mengatakan bahwa perampok ini memiliki rencana yang sangat jenius untuk terus menekan dan mengendalikan para sandera. Dan pria lain juga mengatakan bahwa di antara mereka memanggil dengan nama yang unik, yaitu Steve, Stevie, Stephen, dan Steve O. Akan tetapi, ini malah membuat detektif curiga padanya. Scene kembali berpindah saat menampilkan keadaan di TKP, di mana salah seorang kapten bernama Darius mengatakan kepada Kate bahwa ia sedang berusaha mendapatkan rekaman CCTV bank tersebut. Di sisi lain diperlihatkan Case dan Madeleine saat berbincang. Dalam obrolan itu, Case mengatakan bahwa ada warisan keluarga yang disimpan di bank tersebut. Madeleine sepertinya curiga bahwa sebenarnya ada hal lain yang tersimpan di bank itu. Hingga akhirnya Case mengatakan bahwa ada hal yang berharga yang sudah lama ia rahasiakan. Dan Case begitu takut jika benda berharganya sampai diambil perampok tersebut. Scene kembali berpindah bagaimana Dalton dan anggotanya memindahkan semua barang yang ada dalam gudang. Dan terlihat setelah seorang anggotanya malah menghancurkan lantai gudang tersebut. Terlihat juga di sini para polisi dan detektif yang sedang berkumpul di dalam sebuah bis. Dan mereka mencoba untuk menghubungi bank. Namun, Dalton masih belum mau untuk mengangkat telepon tersebut. Scene kembali berpindah saat dimana detektif Kate dan detektif Bill sedang menanyai salah seorang sandera, dan di sini juga diperlihatkan saat Kate dan teman-temannya membaca sebuah pesan yang digantungkan di leher sandera yang bertuliskan 2 buah bis dengan minyak penuh, 1 jet jumbo dengan bahan bakar penuh, beserta pilot yang tentunya sudah terparkir di ujung landasan pacu. Dan waktu yang diberikan sampai jam 9 malam. Jika tidak memenuhi permintaannya, maka dia, Dalton, akan membunuh sandera di setiap jamnya. Akan tetapi, Kate mengatakan kepada Darius agar tidak memberikan permintaan mereka sebelum ia bisa berbicara dengan perampok tersebut. Di tempat lain, terlihat Madeleine berjumpa dengan wali kota. Dan Pak Wali Kota langsung bertanya apa yang Madeleine mau. Dan dia mengatakan kepada wali kota agar memasukkannya ke dalam kasus penyanderaan yang terjadi di sebuah bank. Dan sontak saja wali kota langsung mengiyakannya. Scene kembali berpindah saat dimana salah seorang sandera keluar dan memberikan sebuah pesan yang bertuliskan 50 orang kelaparan dan butuh makanan. Dan mereka pun menyiapkan pizza dan mengisinya dengan penyadap suara. Terlihat para polisi telah menyiapkan makanan dan minuman di depan pintu bank. Dalton pun langsung mengambil makanan tersebut. Dan dia bertemu langsung dengan Kate. Dan Kate meminta agar Dalton mengangkat teleponnya. Di sini diperlihatkan saat polisi dan detektif mendengarkan suara yang sebelumnya telah mereka persiapkan penyadap suara dalam pizza tersebut. Scene berpindah ke sebuah bis. Di sini detektif mengatakan bahwa bahasa yang mereka gunakan bukanlah bahasa Rusia. Dan di sini Kate membawa suara rekaman tersebut dan menanyakan kepada masyarakat setempat apakah ada yang tahu tentang bahasa yang mereka gunakan. Dan tiba-tiba saja seorang pria maju dan mengatakan bahwa bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Albania. Akan tetapi dia tidak tahu akan artinya, tetapi ia mengatakan bahwa istrinya mungkin bisa membantu Kate. Terlihat Kate menyuruh pria tersebut untuk menghubungi istrinya. Dan ketika istrinya datang, dia malah tertawa mendengar rekaman suara tersebut. Karena suara yang mereka dengar adalah suara mantan presiden Albania yang bernama Enver Hoxha. Dan terlihat Kate tidak percaya apa yang disampaikannya. Dan perempuan tersebut mengatakan bahwa dirinya sudah sering mendengarkan omong kosong itu sejak lama. I know what they're talking about. I don't know who it is. You know who it is? I mean, you know the names? Who is it? Parking. They're taken care of. Who is it? It's Enver Hoxha. Who? He was the president of Albania. Dan Kate tampak tersadar bahwa perampok tersebut telah mengetahui saat ini mereka sedang disadap. Dan parahnya lagi, Dalton malah mengharapkan agar mereka benar-benar disadap. Scene berpindah di mana tempat wali kota bersama Madeleine, dan dia mengatakan kepada Kate bahwa Madeleine akan membantunya. Dan Kate sedikit terkejut lantaran wali kota sedikit meragukan kemampuan Kate. Dan dia mengatakan bahwa Madeleine lebih berpengalaman dibandingkan dengan dirinya.
Sementara itu terlihat Kate menghubungi bank dan terlihat tampaknya Dalton sudah mau berbicara dengan Kate. Kate pun menawarkan perjanjian, akan tetapi Dalton menolaknya. Dia hanya menginginkan permintaannya dipenuhi. Dan jika mereka menolak, Dalton mengancam bahwa dia tidak segan-segan membunuh para sandera. Dan terlihat permainan otak pun dimulai, di mana Kate meminta tambahan waktu. Akan tetapi, Dalton malah memberi pertanyaan, dan jika jawaban benar, maka dia akan memberikan tambahan waktu. Dalton mengatakan, mana yang lebih berat antara seluruh kereta api yang melintasi stasiun Grand Central dalam setahun, atau pohon yang ditebang untuk mencetak mata uang Amerika yang telah beredar? Dan sontak saja mereka semua berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terlihat Darius mengatakan bahwa keretalah yang lebih berat, karena uang tidaklah dibuat dari pohon. Akan tetapi Bill membantah jawaban Darius, karena menurutnya beratnya sama. Kereta yang melintasi stasiun dan pohon yang ditebang tidak ada memiliki berat, atau lebih tepatnya beratnya sama. Kate pun langsung menghubungi Dalton dan ia mengatakan bahwa beratnya sama. Dan Dalton pun menjawab sekarang waktunya mengirim makanan, alias dia memberikan waktu tambahan untuk Kate. Scene kembali memperlihatkan saat Madeline menghubungi Dalton untuk negosiasi. Terlihat Madeline masuk ke dalam bank itu dan menawarkan jika Dalton menyerah maka Madeline akan menjamin hukumannya agar lebih ringan. Dan saat nanti jika ia keluar penjara, dia akan mendapatkan $2 juta. Namun Dalton tidak sedikit pun tertarik dengan tawaran itu. Dalton malah menceritakan sebuah kisah di mana saat Perang Dunia Kedua ada seorang pria Amerika yang bekerja di sebuah bank Swiss. Dan kondisi saat itu merupakan kesempatan bagi orang-orang yang bermoral rendah seperti pria yang ia ceritakan. Pria itu menempatkan posisinya di Nazi untuk memperkaya diri sendiri, sementara orang-orang di sekelilingnya kehilangan semua harta dan pria tadi malah menggunakan uang itu untuk mendirikan sebuah bank. Dan Dalton yang cukup pintar malah mengatakan bahwa Madeline bekerja untuk orang yang ia sebutkan tadi. Dan dia juga mengatakan apa yang bisa Madeline lakukan sekarang, sedangkan dia jauh lebih tahu dan telah merencanakan ini jauh sebelumnya. Scene kembali berpindah memperlihatkan detektif Kate yang menghubungi Dalton. Ia mengatakan bahwa pesawatnya sudah siap, namun ia ingin masuk terlebih dahulu untuk melihat keadaan sandera. Kate kemudian masuk ke dalam bank dan Dalton pun mengajak Kate untuk melihat para sandera. Terlihat Kate memberikan penawaran, namun Dalton menolaknya. Dalton mengatakan bahwa ia akan keluar dengan sendirinya bila saatnya telah tiba. Kate terus memancingnya dengan mengatakan dia adalah pria miskin yang mungkin juga harus merampok bank untuk sekedar melamar pacarnya. Namun Dalton mengatakan uang bukanlah segalanya, apalagi uang tidak bisa membeli cinta. She wants a proposal from me. You're too young to get married. No, I'm not too young. Too broke. Maybe I should rob a bank. You love each other. Yeah, we do. Money shouldn't really matter. Kate terus berusaha memancingnya hingga saatnya Dalton lengah. Kate langsung menjatuhkannya. Namun salah seorang anggota Dalton langsung menodongkan sebuah senjata tepat di kepala Kate. Scene kembali berpindah saat dimana salah satu anggotanya marah kepada Dalton karena membiarkan polisi dekat dengannya. Namun Dalton tidak memperdulikannya, dia malah bertanya butuh berapa lama lagi dan temannya menjawab sekitar 2-3 jam lagi. Di tempat lain, saat Kate sedang berbicara dengan Darius, tiba-tiba Dalton mengatakan agar mengarahkan kamera ke lantai yang lain. Di sana terlihat bagaimana Dalton mengeksekusi salah satu sandera. Kate langsung menemui Dalton dan mengatakan sikap protesnya terhadap kelakuan Dalton. Dalton tetap bersikeras agar semua yang dia inginkan cepat mereka persiapkan. Namun sepertinya Kate menyadari bahwa menyiapkan mobil dan pesawat bukanlah rencana Dalton. Namun ada sesuatu hal yang sebenarnya telah Dalton persiapkan sebelumnya. Scene kemudian berpindah saat dimana Kate memeriksa sebuah kotak yang berisi pesan tadi, hingga pada akhirnya dia menemukan sesuatu di kotak tersebut. Ternyata selama ini Dalton terlebih dahulu melakukan penyadapan terhadap mereka. Kate langsung menghubungi Darius dan mengatakan agar mereka segera mundur. Sementara itu, Dalton yang juga mendengar hal itu langsung menyuruh teman-temannya agar bersiap-siap. Dan mereka pun menyuruh para sandera untuk keluar sambil melepaskan bom asap sambil menyuruh para sandera keluar. Terlihat para petugas masuk ke dalam gedung untuk memeriksa dan Kate meminta seseorang untuk menghitung semua uang di sana.
Sementara itu, seseorang petugas meminta Kate untuk ke ruangan lainnya. Ternyata selama ini senjata yang mereka pegang adalah senjata mainan yang sangat mirip dengan aslinya. Di tempat lain juga mereka menemukan sebuah kain yang penuh darah dan ternyata itu hanyalah permainan yang sengaja diciptakan oleh Dalton saat mengeksekusi Sandra. Scene kemudian kembali berpindah saat dimana Kate melaporkan kepada kaptennya bahwa masalah ini begitu rumit dan benar-benar terlihat sebuah permainan yang begitu hebat yang diciptakan oleh perampok. Dia juga mengatakan bahwa mereka tidak mampu menemukan senjata kaliber 57 atau si perampok yang memegangnya. Namun, sang kapten mengatakan jika semua para sandera tidak ada yang dirampok, tidak ada tersangka, bahkan tidak ada yang bisa menjawab, maka kasus pun harus segera ditutup. Namun, Kate yang terlihat tidak begitu puas, dia kembali memeriksa kasus itu. Dan ternyata dia menemukan sebuah fakta bahwa tidak ada tertulis berangkas dengan nomor 392 dalam catatan bank. Kate langsung bergerak dan mengajak detektif Bill untuk membantunya. Terlihat Kate menemui salah seorang hakim dan saat hendak pulang, Madeleine sudah menunggunya dan ia mengatakan agar Kate tidak perlu lagi mengusut kasus tersebut. Bahkan Madeleine mengancam jika ia bisa saja menghancurkan karir Kate. Namun tiba-tiba Kate mengeluarkan alat perekam yang sengaja ia keluarkan saat percakapan wali kota dan Madeleine dulu. Dan di sini Kate mengatakan apa yang sebenarnya Kate sembunyikan. Namun Madeleine memberi sebuah perumpamaan jika ada darah di jalanan maka belilah properti. Scene kemudian berpindah saat dimana Madeleine menemui Cash. Madeleine mengatakan bahwa pihak bank tidak mengalami kerugian apapun dan kemungkinan barang yang dilindungi Cash adalah berlian. Di tempat lain, terlihat Dalton dengan pakaian yang rapi yang telah bersiap-siap dalam sebuah ruangan. Terlihat dia memasukkan berlian ke dalam kantong yang telah ia persiapkan. Scene kembali berpindah saat dimana Kate dan Bill mencoba melihat berangkas nomor 392 tersebut. Terlihat teman-teman Dalton yang sudah menunggu di mobil mengatakan kepadanya bahwa Kate dan Bill juga masuk ke dalam bank itu. Namun Dalton terlihat tenang dan saat berpapasan di lobi, Dalton dengan sengaja menabrakkan dirinya ke badan Kate. Dan saat di dalam mobil, seorang pria menanyakan di mana cincinnya. Dan Dalton mengatakan bahwa cincinnya telah ia tinggalkan untuk orang yang tepat. You left the ring. Trust me. I left it in good hands. I'm no martyr. Di sisi lain, Kate terlihat memeriksa berangkas 392 dan dia menemukan sebuah cincin dan sepucuk surat yang telah Dalton tinggalkan untuk Kate. Dan isi pesan tersebut, ambil cincinnya. Kate yang telah sampai di rumah terlihat langsung masuk kamar dan ternyata pacarnya telah lama menunggu. Dan saat hendak melepas semua barang-barangnya, ia malah menemukan sebuah berlian dalam kantong jaketnya. Dan tidak sengaja ia kembali mengingat saat sosok pria yang menabraknya di sebuah bank. Dan dia teringat akan kata-kata Dalton yang mengatakan bahwa dia akan keluar lewat pintu depan jika sudah saatnya. Dan terlihat Kate tampak bahagia selain mendapatkan berlian, juga bisa melamar sang kekasih dan film Inside Man pun tamat. Dan bagaimana menurut kalian semua tentang alur cerita film ini? Ya, menurut Mimin pribadi film ini cukup keren, dimana terlihat begitu matangnya rencana dan pintarnya Dalton dalam melakukan aksinya. Dan Mimin pamit undur diri, sampai bertemu di alur cerita selanjutnya.